1748, lagu itu diciptakan oleh John Newton di tahun 1748. John Newton seorang kapten kapal, ya. Jadi kapten kapal zaman perbudakan. Jadi kapalnya dia angkut budak-budak dari Afrika dibawa ke Inggris. Nah, pada suatu malam kapalnya dia dikenal badai, hampir tenggelam. Dan saat itu dia berteriak minta tolong. Ya. Dia berteriak minta Tuhan, tolong dia, selamatkanlah kami ya Tuhan. Dan saat itu, mulai malam itu, dia bertobat. Dari seorang kapten kapal, ya, dia masih menjadi kapten kapal beberapa tahun, kemudian bertobat dan menjadi full time untuk pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ya, dia melayani begitu banyak jiwa di Inggris. Dan lagunya Amazing Grace sampai sekarang sangat terkenal. Ya, kita semua pasti tahu Amazing Grace. Dan dia merasa bahwa dia layak, dan dia yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan, diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ya, itulah John Newton, cipta lagu Amazing Grace. Jadi setelah dia menemukan kasih karunia Tuhan, dia tidak pernah berhenti takjub. Sama seperti kita yang tidak pernah berhenti menyanyikan lagu Amazing Grace. Tapi semoga kita menyanyikannya juga dengan takjub, ya, penuh perasaan bahwa bukan hanya sekedar menyanyi, tapi betul-betul kita menyatakan luar biasa kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Seperti itu. Cara tentang Amazing Grace. Amazing Grace, kasih karunia yang mengherankan, menakjubkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi apa itu kasih karunia? Apa sih kasih karunia itu? Ya, kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Jadi Paulus menyimpulkan kebajikan yang tak terhitung jumlahnya itu, Amazing Grace itu melimpah-limpah, ya, seperti ayat sebelumnya di ayat 7. Tapi yang kita baca hanya ayat 8. Ya. Jadi kembali lagi, apa itu? Kasih karunia. Ya. Kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah, ya. Sesuatu yang ada pada diri Allah, ya, yang menyebabkan ia memberikan sesuatu yang baik itu kepada kita, ya, sekalipun kita tidak layak menerimanya. Ya, itu kasih karunia. Kita tidak layak, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Itu kasih karunia. Ya. Kalau kita jahat, ya, kita berdosa, terus kita jahat, kita buat sesuatu jahat, terus kita mendapat sesuatu yang tidak baik dari Allah. Itu hukuman, ya, anggap aja hukuman. Itu menunjukkan keadilan Allah. Allah kita adalah Allah yang adil. Terus kalau kita baik dan kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah, itu ganjaran, ya, ganjaran yang baik. Itu reward dari Allah kepada kita. Itu juga menunjukkan keadilan Allah bagi kita. Tapi kalau kita baik, sudah buat baik, tapi kita mendapat yang tidak baik dari Allah, itu merupakan ketidakadilan, tidak adil. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Persoalannya hanya tunggu waktunya Allah, ya. Di sifat Allah adalah Allah yang adil. Nah, kalau kita tidak baik, kita jahat, kita tidak baik, terus kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah, itulah kasih karunia, ya. Kita manusia berdosa,
natur kita berdosa. Kita itu kalau dosa hukumannya maut, ya. Hukuman dosa adalah maut, dan kita layak dibuang ke dalam neraka. Kalau Allah melakukan hal itu kepada kita yang berdosa, kita dibuang ke dalam neraka, itu adalah keadilan. Ya, itu adil. Kalah adil. Tetapi karena kasih karunia-Nya Allah itu menyebabkan Allah bertindak lain, ya. Ia mengasihi kita, ya. Yohanes 3 ayat 16 jelas-jelas, ya. Yang memberikan anak yang tunggal untuk kita. Ya. Allah bertindak lain. Allah datang ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus. Hidup suci, menderita, dan mati di kayu salib untuk pikul hukuman dosa kita. Ia melakukan semua itu supaya kita tidak masuk neraka, of course. Tapi kita bisa masuk surga. Biar bertemu dengan Tuhan Yesus. Biar kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam surga. Itulah kasih karunia. Nah, amazing grace. Amazing. Amazing. Mengherankan. Menakjubkan. Nah, kenapa kasih karunia itu menurut John Newton itu menakjubkan? Apa sih yang menakjubkan? Ya, kenapa kasih karunia Allah itu sangat menakjubkan? Itu karena kita bukan saja berdosa, tapi kita ini sangat-sangat berdosa. Kita sangat berdosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, coba kita hitung-hitung ya, dalam hidup sehari-hari, berapa kali kita buat dosa. Mungkin kita kadang berpikir, kita baik dong, ya, hitung, bangun pagi pasti berdoa pagi, bisa jadi mesbah juga, penyembahan, pokoknya sepanjang hari, di rumah, di kantor, di mana saja, buat baik sama semua orang, baik. Oh Tuhan saya baik, saya jarang membuat dosa. Oke. Dan apakah kita juga melanggar hukum-hukum Tuhan? Menurut Matius 5, dalam Matius 5, ayat 21 sampai 22, kalau kita marah, kita mencaci maki, itu sudah termasuk seperti kita membunuh. Dan menurut 1 Yohanes 3 ayat 15, kita benci pun, itu sudah termasuk membunuh. Ya, kita membenci saudara kita membenci sesama kita, itu sudah seperti membunuh. Dan itu melanggar hukum Tuhan. Ya. Dan 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Tuhan menyamakan kebencian kita, kebencian itu sama seperti seorang pembunuh. Kita jauh lebih mudah membenci orang, sangat mudah, dibanding kita bunuh orang. Kalau pikir bunuh orang gila apa? Gak mungkin kita mau pikir bunuh orang. Mikirin aja tuh kayaknya dalam mimpi yang paling liar dan paling buruk pun enggak terpikirkan ya. Kita tuh membunuh orang, kita jahat. Tapi kalau kita benci, bisa. Bahkan kadang-kadang kita membenci orang yang kita nggak kenal. Kadang-kadang apalagi medsos. Sekarang kan banyak. Kita nggak kenal orang, kita baca orang, lihat IG-nya dia, jadi nggak suka. Jadi kok gini sih? Gitu lama-lama jadi sirik, lama-lama jadi benci. Ada kenal juga enggak, gitu ya. Kita jadi emosi seperti itu. Padahal sudah dibilang setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Keras sekali, ya. Kebencian Tuhan samakan dengan orang yang membenci, Tuhan samakan dengan seorang pembunuh. Keras, disebutkan dalam 1 Yohanes 3. Kemudian dalam Matius 22, ya, Tuhan Yesus sendiri memerintahkan kita semua, ya, kita semua diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Hati, jiwa, akal budi, berat juga.
Tidak setiap saat kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan setiap saat kalau kita melakukan dosa atau melanggar hukum, ya berarti kita tidak mengasihi Tuhan, ya kan, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Nah, seperti itu. Sekarang kita manusia yang berdosa ini, Yesaya menggambarkan manusia, ya, di dalam Yesaya 64 ayat 6a, menggambarkan keadaan manusia di hadapan Allah. Siapa manusia di hadapan Allah? Yesaya menggambarkan di Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya. Pertama, yang pikir itu apa, typo? Bukan typo, salah baca atau apa? Karena itu segala kesalehan kami seperti kain kotor, bukan segala dosa kami. Kalau segala dosa, oke lah, kita berdosa, kita seperti kain kotor, oke. Tapi Yesaya bilang, kita ini seorang najis, dan segala kesalehan kami itu seperti kain kotor. Ini Yesaya yang ngomong, nabi yang besar, salah seorang nabi besar dalam PL, ya. Dan kita tahu dia juga nabi besar yang sungguh-sungguh beriman, menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yesaya tidak bilang bahwa segala dosa kami seperti kain kotor. Yesaya tidak bilang bahwa sebagian kesalehan kami ini seperti kain kotor. Tapi dia bilang segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kalau segala kesalehan kita saja digambarkan seperti kain kotor di hadapan Allah, lalu bagaimana lagi dengan dosa kita? Berikan. Ya, no wonder. Ya, bagaimana kita bisa bayangkan? Ya, kalau kita menganggap diri kita sudah baik, kita sudah setiap hari berbuat baik, kita merasa kita rohani, kita dekat Tuhan, karena kalau memang seperti tangan kanan Tuhan saja, gitu ya. Tapi saya bilang kita najis, kesalehan kita aja seperti kain kotor. Apa jadinya kalau kita berdosa? Ya. Dan Tuhan mengenal kita, ya. Tapi untuk menyelamatkan kita, Tuhan kita harus melakukan something. Tuhan harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan manusia. Tuhan sungguh mengasihi kita, ya, setiap orang secara pribadi, kita semua di sini. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan untuk menyelamatkan kita, Tuhan harus melakukan pengorbanan yang luar biasa, ya. Sedikit intermezzo. Kemarin itu menyiapkan bahan yang lain, yang beda. Tapi tadi itu Desi ngomong, sudah, nanti malam ya, iya. Terus baru dia ingetin, minggu depan Paskah. Oh, my goodness, Paskah. Baru lihat kalender. Oh, Paskah. Berarti related dengan Paskah. Seminggu lagi. Apa ya, seminggu lagi mau maksudnya rencana bawakan tentang Mazmur gitu kan. Kayak akhirnya sudah tadi apa ya gitu kan, Tuhan tolong apa ya yang harus saya ngomong, walaupun waktunya tadi udah siang gitu kan, apa ya Tuhan, apa ya itu kan, dan sesuatu yang mengingatkan kita dan menyiapkan kita semua pribadi lepas pribadi untuk masuk dalam Paskah, Jumat Agung terutama ya, sebelum Paskah. Jadi mari kita kembali renungkan karya Allah menyelamatkan kita dengan pengorbanannya yang luar biasa. Karena sifat Allah adil, ya, kayak tadi itu, Allah tidak bisa memasukkan kita begitu saja yang berdosa ini terus langsung dipindah ke surga. Kayak sulap, masuk surga semua. Ayo yang sutabal semua ini rajin-rajin ibadah, masuk ke surga semuanya, ya. Nggak bisa, karena Allah itu adil. Sehingga kalau kita buat dosa, baik kecil maupun besar, itu harus dihukum. Ya, harus dihukum, karena Allah adil, ya. Nah, kalau ada satu dosa yang Allah lewatkan, oh boleh diskon 50% atau bolehlah abaikan boleh dosa kecil cuman marah-marah boleh gitu kan. Berarti Allah kehilangan keadilannya. Ya. Allah kehilangan keadilan kalau Allah diskon dosa kita. Jadi bagaimana, ya? Jadi pada waktu Allah melihat kita manusia berbuat dosa dari zaman dulu ya, Nuh itu juga Allah harus menjatuhkan hukuman,
Tetapi satu sisi, Allah kita tidak ingin kita terkena hukuman tersebut. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita, ya, yang berdosa. Jadi kita sebenarnya sangat-sangat harusnya bersyukur sekali ya. Kita yang berdosa, yang tidak layak, sangat dikasihi oleh Tuhan kita, ya. Sampai Tuhan buat dari zaman PL ya, suatu rancangan luar biasa untuk menyelamatkan manusia. Tuhan memakai siapa saja ya, setiap keturunan ya, sampai kepada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari semua, dari perempuan Rahab, dari siapapun, dari Ruth, dari siapa, semua Boas siapkan. Ya, untuk apa? Menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus. Ya. Allah tidak bisa menyuruh kita bertobat. Hai bertobat semua, ayo ayo bertobat, ayo biar masuk surga semua. Bisa. Karena natur kita berdosa dari Allah sejak zaman Adam dan Hawa. Itu natur manusia. Ya. Jadi itu sudah dijelaskan dalam Kejadian 6 ayat 5. Ya. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata dan seterusnya. Jadi Tuhan sudah lihat dari zaman kejadian, ini kejadian 6, masih awal, kejadian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu kejadian 6, Tuhan sudah lihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi seperti itu. Kejadian 8 ayat 21b. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Ini juga keras ya. Jadi dari Kejadian 8 Tuhan Allah sudah lihat manusia itu yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya. Perjanjian baru, Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya, Paulus saja tahu kita hamba dosa. Ya, dan kita bebas dari kebenaran. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah memang manusia tidak bisa buat baik? Walaupun natur manusia berdosa, kita pasti setiap hari ada buat baik dong. Kita sangat tahu bahwa Tuhan sudah berbuat baik untuk kita. Tuhan sudah memberkati kita, kita harus memberkati orang lain. Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi orang lain. Begitu banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan, ya. Di rumah, sama tetangga, sama orang di jalan gak dikenal, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di mana saja kita berada. Kita pasti sadar, oh iya kita harus buat baik supaya orang melihat kita ini anak Tuhan, ya, supaya Kristus dimuliakan. Kita pasti punya kerinduan seperti itu. Oh, kita harus buat baik untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Nah, kalau kerinduan kita manusia itu seperti itu, bagaimana dengan Tuhan melihat kita? Tuhan melihat hati, ya. Kita selalu tahu dari zaman perjanjian lama Tuhan pakai orang-orang tertentu walaupun di mata kita mungkin orang itu tidak layak, orang itu sudah jahat, orang itu, tapi Tuhan pakai. Tuhan tahu hati-hati orang-orang tersebut. Tuhan tahu Daud itu seperti apa. Daud itu salah satu favoritnya Ali. Ya, suka sekali baca Mazmur karena suka sekali Daud gitu ya. Dia sangat menyadari dia, natur dia sebagai manusia, tapi dia tahu dia jatuh dan dia tahu Tuhan pasti tolong dia. Gitu ya. Jadi bagaimana Tuhan memandang kita, ya? Tuhan melihat hati. Kita bisa buat baik, bisa, tapi perbuatan baik kita itu harus dilakukan untuk memuliakan Allah. Harus, ya. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita pasti sering dari dulu baca. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Ya, kita tahu selalu bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Jadi perbuatan baik kita harus dilandasi untuk memuliakan Allah. Yang kedua, perbuatan kita yang baik harus dilakukan karena kita cinta kepada Allah. Ya, karena kita mengasihi Allah. Jadi fokus kita adalah Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi fokus kita. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sini N kasih bold, menuruti segala perintahku. Harus menuruti segala perintah. Tuhan tidak kasih diskon di sini. Tuhan tidak bilang, Ellen, turutilah perintah yang gampang-gampang. Yang susah boleh ignore, Ellen. Sebegitu. Jika kamu mengasihi aku, jadi kalau kita belum bisa menuruti segala perintah Allah, kalau kita balik ya, berarti artinya kita tidak mengasihi Allah. Enggak dong, kita kan pasti tidak, Tuhan, tidak Tuhan, saya mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan bilang, tapi kalau jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi seperti itu. Dua hal di atas itu, kita buat baik harus memuliakan Allah, terus kita harus melakukan perbuatan baik karena cinta kepada Allah. Kalau kita di luar Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah mampu melakukan hal itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita berada di luar Kristus, tidak bisa. Roma 3, ayat 10, 11, 12, dan 18. Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Yang ngomong Paulus. Seorang rasul Yahudi yang pintar. Ya, dia sangat pintar. Dia smart. Dia betul-betul ikut Tuhan, ya, pertobatannya juga luar biasa. Tapi dia bisa bilang tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Dia akui dia pun tidak benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Padahal dia salah satu ahli Taurat yang hebat, ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, pasti berakal budi. Jadi hafal luar kepala itu segala hukum Taurat dan sebagainya. Tapi dia bilang tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Kita dibilang tidak berguna sama Paulus. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tidak ada. Manusia kita semua ya, bisa saja berusaha berbuat baik. Kita pasti semua ingin masuk surga, ya. Tetapi mengasihi Allah, hidup untuk kemuliaan Allah itu tidak mudah. Ya. Andaikan kita mampu buat baik, andaikan kita bisa berbuat baik setiap hari, bagaimana dengan dosa-dosa kita? Dosa-dosa yang lalu-lalu mungkin masih kecil, masih dulu, zaman dulu, dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang sedang dilakukan, tuh mungkin akan kita lakukan. Kan kita nggak mungkin nggak berdosa, ya kan? Tadi aja dibilang marah saja berdosa. Nanti kalau besok lusa, minggu depan kita marah sama seseorang, kita berdosa. Kalau kita membenci orang, kita berdosa. Ya, jadi bagaimana dengan dosa-dosa yang kita sudah lakukan? Ya, karena perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa. Ya, kita tahu itu kan kalau dalam kita Kristen, kita tidak bisa buat baik untuk menghapus dosa kita. Nggak bisa. Galatia 2 ayat 16a. Galatia 2 ayat 16a. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus.
surat kepada Galatia, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu jumlahnya ribuan, ya. Kalau bisa melakukannya luar biasa. Tapi tidak bisa dibenarkan. Tapi manusia itu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya itu. Jadi kita buat baik juga tidak bisa. Misalnya, kadang kan mesinnya kalau kita langgar tilang ya ditilang ya, buru-buru terlambat ke kantor, lampu merah 14, perasaan masih kuning, ternyata sudah merah, ya terus datanglah surat tilang, terus begitu ditilang kita merasa hari itu kita udah buat baik tuh, baik tadi, oh Pak saya tadi buru-buru karena saya mau menolong ada yang sakit atau ada apa, terus tadi saya sudah, tetangga saya juga saya sudah buat baik, terus saya menghormati orang tua hari ini, saya berbagi, saya menabur, saya ini gitu. Apakah bisa pelanggaran yang tadi kita langgar itu langsung, oh boleh karena tadi sudah buat baik hari ini, boleh silakan pulang, nggak usah ditilang, boleh. Enggak, hukuman, tetap hukuman. Kita boleh buat baik, tapi kalau kita melanggar rambu lalu lintas, tetap aja polisi suruh, ayo tilang. Nggak ada cerita kita tadi buat baik. Nggak ada cerita. Ya. Kita nggak bisa bawa saudara, bawa suami, itu ini saksi Pak, saya tuh sudah buat baik hari ini saksinya. Bapak tolong dong jangan tilang saya. Nggak bisa. Ya, tetap aja harus hukum, ada tilangnya, walaupun dibayar berapa gitu ya. Ya sudah, tapi tetap tidak bisa menghilangkan, kita bikin baik-baik itu nggak bisa menghilangkan tilangnya kita. Ya, bisa. Jadi kalau dalam hukum dunia, perbuatan baik tidak bisa menutupi dosa. Gimana lagi kalau dengan hukum Allah? Ya. Tapi Allah sangat tahu hal ini. Tuhan kita adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Kita sering menyanyi Allah mengerti, Allah peduli. Kan kita sering menyanyi lagi gitu ya. Segala persoalan yang kita hadapi, Allah mengerti, Allah sangat peduli, Allah sangat mengasihi kita. Dan Allah tahu bahwa kita itu dengan usaha kita nggak mungkin bisa selamat. Walaupun buat baik macam mau nggak bisa selamat. Nah, tapi mau Allah menyelamatkan kita. Terus bagaimana? Bagaimana cara menyelamatkan manusia-manusia seperti kita yang berdosa ini? Berarti harus cari orang. Harus ada yang pikul. Harus ada dong yang pikul dan mengganti dan memikul hukuman itu. Karena kalau Allah menghukum kita, udah pasti semuanya masuk neraka, surga sepi. Yang tinggal hanya malaikat dan Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Nggak ada. Kita semua masuk neraka. Jadi harus ada seseorang, harus ada pengganti dalam memikul hukuman itu. Terus apa? Siapa yang mau? Ya, tidak mungkin manusia biasa, karena semua manusia berdosa. Terus manusia tidak dapat menyelamatkan manusia, nggak bisa. Manusia nggak bisa menyelamatkan manusia. Terus bagaimana kalau malaikat aja? Ya, bagaimana kalau malaikat? Bisa nggak ya malaikat? Nggak bisa dong, malaikat teriak tidak adil Tuhan. Yang dosa manusia enak di sana. Aku di sini nyanyi-nyanyi puji Tuhan, dia yang berdosa, dia yang ngurah pesta pora, dia yang senang-senang, dia mabuk, kayak dibikin apa. Kok aku yang di sini menyembah Tuhan, aku yang harus kena hukuman. Kalau malaikat gak rela malaikat. Malaikat nggak mau dihukum dong, harus menanggung, nggak mau malaikat. Jadi siapa dong? Jadi harus Allah sendiri yang menjadi manusia dan memikul hukuman itu. Ya. Dan inilah yang Allah kita lakukan bagi kita semua. Ia menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Lalu menderita. Ya, 30 tahun hidup pelayanan, 30 tahun, 3 tahun pelayanan, ya pelayanan, melakukan mujizat, menderita dan mati di kayu salib untuk menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya kita yang tanggung. Nah, hukumannya harus Tuhan kita
alami, itu adalah hukuman yang hina dan mengerikan pada zaman itu ya. Hanya penjahat, hanya kriminal yang disalibkan ya di zaman Romawi. Itu ada hukuman yang mengerikan, yang hina. Dan itu harus dialami. Jadi bukan Tuhan Yesus hanya datang ke dunia, hidup sekian tahun, biasa-biasa saja, terus sudah Tuhan, sudah selesai, saya balik Tuhan, selesai. Tapi harus menderita gitu ya. Dan menderitanya juga sangat mengerikan dan hina. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, Tuhan Yesus harus dicambuk. Ya, Tuhan Yesus dicambuk. Dari jurnal atau komentar-komentar gitu ya, dari zaman beberapa abad selanjutnya yang lalu gitu, itu digambarkan tentang pencambukan. Jadi ada seorang hamba Tuhan namanya Leon Morris ya, seorang hamba Tuhan Australia yang hebat dalam PB ya, perjanjian, kayak seperti guru besar perjanjian baru. Jadi dia bilang pencambukan Yesus dicambuk. Pencambukan adalah suatu peristiwa yang brutal, ya brutal. Hal itu diberikan dengan sebuah cambuk yang terdiri dari beberapa tali kulit yang masing-masing diberi potongan-potongan logam, kuningan, atau tulang. Potongan tulang yang diruncingkan. Jadi sudah potongan tulang, sudah logam, di kulit, dari tali kulit, terus diruncingkan. Dan saat dicambuk itu bisa membuat punggung seseorang menjadi bubur. Tidak heran bahwa saat itu sampai detik inilah ya ada daerah-daerah menjalankan syariat juga yang kalau dicambuk bisa mati. Ya, padahal itu belum tentu tulang atau apanya diruncingkan. Jadi orang bisa mati karena penyiksaan pencambukan ini. Itu dicambuk. Tuhan Yesus bukannya dicambuk, disalibkan. Sebelum disalibkan Tuhan Yesus harus berjalan memikul salib dan diejek, dan itu diperbolehkan sepanjang jalan menuju penyalipan, tempat penyalipan boleh diejek, ya boleh dibully ya oleh orang-orang. Pulpit Commentary, jadi buku komentar dari mimbar ya, itu menggambarkan bahwa peristiwa penyalipan ya. Dan bacanya aja juga penyalipan. Walaupun kita pasti sudah nonton Passion of the Christ gitu ya. Tapi penyalipan itu Tuhan Yesus disalib. Jadi biar kita tahu betapa menderitanya Tuhan Yesus ya. Jumat Agung kita akan memperingati ya bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan untuk kita nih. Ya, kita sukacita hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Tapi hari Jumat Agung itu ya. Jadi kita semakin menyadari betapa Tuhan Yesus Kristus itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu dipaku. Paku-pakunya menembus tangan dan kaki. Tubuhnya disanggah, ditopang sebagian oleh paku-paku ini. Dan sebagian lagi ada sepotong kayu, ya, biasanya sebagai tempat pijakan kaki. Ya, sering kita lihat kalau di gambar Tuhan Yesus, jadi kakinya ada pijakan, disalibkan seperti itu. Proses penyalipannya sendiri pun kalau dibaca itu mengerikan atau ditonton juga mengerikan. Seperti seorang kriminal, padahal dia Tuhan kita, ya, dia suci mulia, dia dihina seperti seorang kriminal, gitu kan? Apa kita rela? Orang tua kita, ya istilah. Kalau kita punya orang tua kita begitu baik, begitu sayang sama kita, tapi orang tua kita harus mengalami penghinaan, gak terima. Gak ada satupun dari kita yang akan terima. Sebagai anak kita tidak pernah terima kalau orang tua kita harus diperlakukan seperti seorang kriminal. Ya, kita menyebut diri kita anak Tuhan. Ya, tapi apakah kita selalu menyadari bahwa Tuhan kita itu dihina untuk ganti kita sebagai seorang kriminal? Seperti kriminal itu membawa salib, disertai dengan setiap ejekan dan hinaan yang dimungkinkan, sambil jalan pegang salib, sambil dihina.
Terus kemudian ada sebuah lubang digali di tanah, ya, di Golgota itu untuk menerima kaki salib. Jadi digambarkan komentari mimbar itu menggambarkan peristiwa itu seperti itu. Salib diletakkan di tanah. Orang yang akan disalibkan itu menderita, ya, dia dilepasi baju dan direntangkan pada salib, ya, di tangannya itu dilekatkan, tentara-tentara melekatkan tangannya dan kaki dengan paku atau tali. Setelah itu, setelah dipaku dalam-dalam, dipaku dalam-dalam biar gak lepas ke dalam kayu. Kemudian tentara-tentara menaikkan atau menegakkan salib itu dengan penderita yang sangat menderita. Jadi penderitaannya itu jujur. Dan untuk menancapkan dengan lebih teguh di dalam tanah, ya, jadi biar salibnya masuk ke dalam tanah itu, ke dalam lubang yang sudah digali, biasanya salib itu dijatuhkan, ya, supaya dia nancep dada. Itu salib itu dijatuhkan secara mendadak, dan itu memberikan kepada orang yang disalib suatu kejutan yang keras, ya, disalib kejutan yang keras dan meningkatkan penderitaannya. Orang yang disalib itu harus menderita tergantung, biasanya sampai rasa sakit, kehabisan tenaga, haus, lapar sampai mati. Ya, itu proses penyalipan. Tadi kan sebenarnya baca aja juga ngeri dulu, gitu kan. Sampai detik ini kalau baca mungkin oke lah, tapi sampai detik ini proses penyalipan Tuhan Yesus tidak pernah lihat dalam Passion of the Christ. Berkali-kali nonton tidak pernah bisa sampai bagian situ. Rasanya tidak tega melihat penderitaan gitu ya Tuhan Yesus. Aduh Tuhan, gitu kan. Itu penderitaan itu baru digambarkan dalam film seperti itu, ya. Passion of the Christ, literasi, jurnal, ya banyak buku menggambarkan betapa mengerikannya hukuman penyalipan itu. Ya, itu sungguh menyakitkan dan mengerikan. Tapi yang Tuhan minta bukan rasa kasihan kita, ya. Tuhan tidak minta rasa empati, simpati kita, ya, karena saat proses penyalipan banyak wanita yang menangis dan Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus tidak mau, ya, tidak, bukan itu yang diminta oleh Tuhan, ya, bukan rasa simpati atau apa, bahwa kasihan ya, bukan seperti itu. Walaupun kita tidak tega, tapi bukan itu yang diminta Tuhan, ya. Tuhan hanya ingin kita itu dibebaskan dari hukuman kekal di neraka dan kita pindah ke surga, ya. Jadi dilepaskan dari hukuman kekal dan masuk ke surga. Jadi itulah Tuhan kita. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, ya. Seandainya kita dosa kita dari zaman dulu, dari zaman Adam dan Hawa, mungkin kalau dosanya cuma sedikit-sedikit, mungkin kasih karunia Tuhan tidak terlalu mengherankan, ya. Kan dosanya sedikit-sedikit, berarti yang terjadi tidak terlalu menakjubkan mungkin, ya. Tapi kita sangat berdosa. Dan penderitaan yang Tuhan Yesus alami pun sangat luar biasa, ya. Hinaannya juga sangat dalam, dihina oleh bangsanya sendiri. Tuhan Yesus lahir datang sebagai raja, bangsa Yahudi mengeluhkannya, berharap inilah Mesias yang mereka tunggu. At the end dihina, bahkan disalib, dijual sama orang Romawi itu, disalib aja tuh, gitu kan. Bayangkan, hanya untuk menyelamatkan kita. Seandainya hanya untuk menyelamatkan kita, Tuhan Yesus hanya perlu sakit sedikit, ya, atau mungkin dicubit sedikit, mungkin kita akan menyadari kasih karunia itu biasa-biasa, ya. Kasih karunia Tuhan biasa-biasa, karena penderitaannya Tuhan kita juga biasa-biasa, cuma dicubit misal, gitu kan, atau cuma sakit lalu Tuhan Yesus berhenti berkarya dan kembali ke surga, ya, dengan sakit biasa, gitu kan. Tidak ada penderitaan di dalam situ. Tapi ini luar biasa. Harga yang dibayar itu luar biasa. Jadi memang amazing grace. Seorang John Newton saja menyadari itu, ya. Dia tahu sekali betul itu.
Dia sangat-sangat menyadari itu. Dia tidak layak, Tuhan melayani dia karena kasih karunia itu. Terus sudah bukan hanya Tuhan datang untuk selamatkan kita, tapi Tuhan Yesus juga kasih kita surga. Ya, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Seandainya Tuhan tuh hukum kita ringan-ringan saja, terus bebaskan kita dari neraka. Jadi terserah kita mau di mana, pokoknya tidak menderita. Mau mengelana di bumi terusan 1000 tahun juga terserah, gitu kan. Pokoknya Tuhan, yang penting manusia tidak menderita lah, hidup biasa-biasa aja lah, gitu kan. Nah, atau Tuhan kasih aja berkat-berkat jasmani, duniawi, terserahlah manusianya mau bagaimana, gitu kan. Ya, mungkin kasih karunia-Nya juga biasa-biasa. Tapi yang Tuhan bilang enggak. Kamu saya selamatkan untuk bersama-sama dengan saya di dalam surga. Kau yang menyediakan surga bagi kita. That's why kasih karunia Allah itu sangat mengherankan. Dan bukan hanya heran. Kasih karunia Allah itu bukan hanya heran, tapi gratis. Ya, kita hanya perlu iman, kita nggak bisa usaha buat baik, bikin apa nggak bisa selamatkan, bisa, kita nggak bisa masuk surga dengan semua itu, nggak bisa. Ya, kasih karunia Tuhan tidak hanya luar biasa, tetapi juga gratis. Philip Yancey mengatakan bahwa kasih karunia itu cuma-cuma, kasih karunia itu gratis karena Sang Pemberi sendiri yang menanggung biayanya. Ya, tidak gratis bagi kita, tapi yang pemberi sudah bayar. Ya, jadi darahnya yang tercurah di kayu salib itu darah yang mahal. Ya, untuk selamatkan kita, menghapus dosa kita, melayakkan kita, ya, mengasihi kita. Dan Tuhan selalu menginginkan semua yang terbaik untuk kita. Ya, Tuhan sudah bilang dari zaman perjanjian lama, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tidak pernah Tuhan merancangkan kecelakaan bagi kita, hanya soal waktu. Tuhan banyak mengajarkan kita untuk bertahan, untuk sabar, untuk percaya dan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, untuk melihat, menunggu Tuhan akan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bukan Tuhan tidak sayang. Ia tidak ia sendiri yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Ya kan? Tentang firman Tuhan. Jadi mari, ini hari Sabtu, hari Jumat kita akan menyambut Jumat Agung. Kemudian kita menyambut Paskah, ya. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memberi kita kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Karena ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Tuhan sudah melakukan bagi kita apa yang tidak pernah dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Itulah amazing grace. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Mari kita siapkan hati kita menyambut Jumat Agung, kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Ya, kita mengejar perkenanan Tuhan. Ya, dunia boleh bergoncang, apapun boleh terjadi, tapi mari kita kejar perkenanan Tuhan. Ya, kita kejar secara pribadi. Ya, kita mencari hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya, karena hubungan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi, Tuhan mengenal kita lebih daripada siapapun. Rambut kita jatuh satu aja Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu pikiran kita. Ya, jadi mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita mengejar perkenanan Tuhan. Ya, jadi kita bukan cuma mengharapkan pemulihan, kita bukan mengharapkan berkat saja, kesembuhan, segala yang baik-baik, berkat-berkat baik dari Tuhan. Tapi kita juga mengejar perkenanan Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah bilang, jika kamu mengasihi aku, maka kamu melakukan segala perintahku, menjauhi segala dosa. Jadi mari, walaupun kita bukan manusia yang sempurna, ya, tapi Roh Kudus akan menolong kita. Kita bisa datang pada Tuhan anytime,
dan minta, Tuhan saya tidak kuat, saya tidak bisa Tuhan, tapi saya punya kerinduan Tuhan untuk hidup lebih baik lagi hari lepas hari. Saya rindu Tuhan untuk bersekutu lebih lagi Tuhan. Saya rindu untuk membawa jiwa-jiwa lebih lagi pada Tuhan. Saya rindu Tuhan untuk hidup saya memuliakan Tuhan. Saya rindu Tuhan, saya banyak menabur. Saya rindu Tuhan, orang kalau lihat saya, orang bilang luar biasa Tuhan Yesus. Saya rindu, tolong saya Tuhan. Tolong saya. Jadi biar kita selalu mengejar perkenanan Tuhan. Apa yang kita cari? Ya, kita kejar perkenanan Tuhan saja. Sama seperti tadi di WA ya, KPI itu udah kasih tahu kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Dan semuanya akan ditambahkan. Cari Tuhan. Tuhan akan tambahkan semuanya. Tuhan kenal kita dengan baik. Ya, Tuhan akan menambahkan. Dan paling penting, anaknya yang tunggal sudah dikasih ke kita, darahnya yang tercurah mahal, nggak berdosa, tebus dosa kita. Jadi mari biarlah kita sambut Jumat Agung ini ya dengan hati yang lebih bersyukur, dengan lebih mengingat segala pengorbanan Tuhan kita lebih mengasihi Tuhan kita, ya, menjadi pribadi yang lebih takut Tuhan Yesus. Jadi lebih baik ya kalau kita semua pribadi lepas pribadi kita semua di sini, mulai dari yang ponaan ya sampai kepada tante, om ya, dari yang masih muda kita hidup mengejar perkenanan Tuhan, hidup belajar hidup baik, hidup kudus, hidup berkenan baik. Berarti keluarga kita akan diberkati. Keluarga kita diberkati, berarti seluruh keluarga besar Tabalukai akan diberkati, anak cucu akan diberkati dan akan tetap tegak di bumi ini. Itu yang kita kejar, ya. Dimulai dari kita pribadi lepas pribadi, ya. Karena kita akan memberikan contoh kepada anak kita. Kita akan mewariskan iman kepada anak kita, cucu kita dan seterusnya, ya. Biarlah di tengah dunia yang tambah banyak, tambah ribah, tambah banyak orang yang bilang tambah susah, tambah nggak jelas, gitu ya. Nggak, dunia boleh bergoncang, ya kita punya Tuhan Yesus, ya. Kita tinggal datang aja berdoa, anytime, nggak perlu ada waktu tertentu. Ya. Sambil tidur, sambil malam pun kita masih bisa berteriak nama Tuhan. Ya, biarlah Roh Kudus menolong kita semua di sini, ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sama sudah selesai. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema bagi kami Tuhan Yesus. Tolong kami pribadi lepas pribadi, Tuhan tahu, Tuhan mengenal kami lebih daripada siapapun. Tuhan tahu hati kami, pikiran kami, biarlah hati, pikiran, akal budi kami hanya tertuju pada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup mengejar perkenanan Tuhan Yesus. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, karena kami manusia yang berdosa. Kami tidak mampu Tuhan, kami membutuhkan Tuhan Yesus lebih daripada apapun. Tolong kami Roh Kudus, pimpin kami, beri kami hikmat supaya kami berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bukan hanya pendengar firman Tuhan, tapi kami pelaku firman Tuhan. Dan orang-orang boleh melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa di kayu salib. Kami dibebaskan, kami dibayar lunas dosa-dosa kami, dosa turunan, segala kutuk, segala sumpah, apapun itu sudah dibayar lunas di dalam nama Tuhan Yesus dengan darah Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau Tuhan, tapi Engkau yang memilih kami secara pribadi menjadi anak Tuhan, dan itu sesuatu privilege luar biasa pada kami. Biarlah kami tidak mengecewakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu Tuhan Yesus, berkati kami semua yang hadir di sini Tuhan, dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin. Makasih Nia.